di channel Dapur Bajo Space. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita selengkapnya. Pada video kali ini, Dapur Bajo Space akan mengulas mengenai kulat dengan Rossi hingga harus rela karirnya terjun bebas. Niat mulia Valentino Rossi menjadi alasan berdirinya VR46 Rider Academy. Hal ini diketahui berdasarkan pernyataan Rossi, sang pencetus terbentuknya Akademi Pembalap yang sudah berdiri sejak tahun 2013 tersebut. Selama 8 tahun berdiri, Akademi VR46 telah berhasil mengorbitkan sejumlah pembalap muda berbakat. Francesco Bagnaia dan Franco Morbidelli adalah contoh produk Akademi VR46 yang sudah terbukti berhasil. Saat ini Bagnaia tampil di kelas MotoGP bersama tim Ducati Lenovo Team dan berhasil meraih runner-up pada musim ini. Adapun Morbidelli berada di bawah naungan tim Yamaha Monster Energy. Selain Bagnaia dan Morbidelli, nama lain yang juga jebolan VR46 Rider Academy adalah Luca Marini dan Marco Bezzecchi, yang musim depan akan membela VR46 Team. Namun di balik kesuksesan jebolan VR46 Rider Academy, ada juga yang memilih hengkang di tengah jalan. Berikut pembalap yang keluar dari VR46 Rider Academy hingga karirnya terjun bebas. Usai keluar dari VR46 Academy, karir Lorenzo Baldassarri terjun bebas pada Moto2. Bagaimana tidak, di musim 2018 dan 2019 bisa dibilang Baldassarri sedang menuju puncak karirnya di Moto2. Di awal 2019 misalnya, Baldassarri memenangkan 3 dari 4 balapan awal. Sayangnya pada 4 balapan selanjutnya, Baldassarri tidak mampu menguasai dirinya dan melakukan banyak sekali blunder hingga gagal finish 3 kali. Awal yang bagus nampaknya malah membuatnya tertekan karena ekspektasi tinggi berada di pundaknya. Apalagi Baldassarri langsung diincar banyak tim MotoGP, bahkan sudah ada diskusi. Blunder demi blunder itu bikin Baldassarri kehilangan puncak klasmen dan mengalami banyak tekanan, terutama karena dia membawa nama sang guru Valentino Rossi. Baldassarri tidak mampu mengatasi tekanan itu dan akhirnya pada bulan Juli 2019 nekat keluar dari VR46 Rider Academy beserta dengan manajemennya setelah musim 2019 berakhir. Setelahnya bergabung dengan manajemen Simone Battistella. Sebelum mundur, Balda sempat meminta nasihat ke sang guru yakni The Doctor dan tidak dihalangi. Ini momen tepat, kami akan tetap bekerja sama sampai akhir tahun ini. Tapi setelahnya kami akan berpisah. Aku sebenarnya akan bertahan untuk 3 tahun lalu. Tapi sebelum mengambil keputusan, aku bertanya ke Valentino dan meminta nasihat. Kata Balda kala itu dilansir dari Gritoto.com dari Speedweek.com. Aku paham bahwa aku butuh sesuatu yang lain untuk maju di mana aku kesulitan dan aku harus melakukannya sendiri dan bukan jadi seseorang di antara banyak orang, tegas Baldassarri. Sejak awal musim 2019, pembicaraan soal mundurnya Balda sudah beberapa kali didiskusikan dengan The Doctor. Balda sendiri sangat berat untuk mundur karena akademi sudah seperti keluarga keduanya. Alasannya mundur karena ada tekanan jadi murid Valentino Rossi. Hal itu ternyata membuatnya cukup gugup dan itu mengganggunya. Bagiku, aku lebih banyak khawatir karena aku tidak mau meninggalkan akademi. Aku merasa jadi bagian sesuatu dan idolaku ada di sisiku. Dan itu mempengaruhi pendekatanku untuk balapan, membuatku gugup dan tidak membantuku, tegas Balda. Di sisa balapan Moto2 2019 setelahnya, Baldassarri tidak mampu tampil mengesankan lagi. Paling bagus cuma finish keempat di Austria dan Jepang. Selain itu tidak memuaskan. Di 2020 ini prestasi Baldassarri benar-benar terjun bebas. Keluar dari akademi bukan membuat prestasinya lebih bagus, malah terpuruk. Baldassarri hanya meraih podium 2 pada seri pertama di Qatar. Hanya 2 kali menepati P8 dan sisanya tidak memuaskan. Boro-boro meraih podium, Baldassarri sering bertarung di papan bawah bahkan di luar 20 besar. Kualifikasi menembus 15 besar pun hanya 3 kali saja sepanjang musim. Di klasmen, Baldassarri hanya menepati posisi ke-16 dengan 47 poin saja. Jauh sekali dibandingkan performanya di 2 musim sebelumnya. Padahal timnya juga tidak ganti, tapi performanya benar-benar jauh.
Jorge Lorenzo menjadi salah satu bintang MotoGP yang hadir di pedok gelaran MotoGP Valencia untuk memberikan penghormatan kepada Valentino Rossi yang melakoni balapan terakhir sebelum resmi gantung helm. Hal tersebut dilakukan karena pria asal Spanyol itu punya kenangan manis bersama Rossi saat menjadi rekan setim di Yamaha. Meski hubungan keduanya sempat mengalami pasang surut, tapi mereka berhasil menorehkan beragam prestasi ketika menggeber motor YZR M1. Namun ada fakta baru yang diungkapkan oleh Lorenzo ketika dia pertama kali bertandem dengan juara dunia MotoGP 7 kali itu. Dirinya mengaku sempat bersikap sombong, bahkan meyakini era Rossi akan segera berakhir. Terlebih lagi, pria berusia 34 tahun itu bahkan mencatatkan 2 podium dan 1 kemenangan dalam 3 balapan pertama. Bertarung dengan Valentino menggunakan motor yang sama di awal karir MotoGP saya menjadi ujian yang sangat sulit. Dia berada di puncak karirnya, dia memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan saya. Untuk mengimbangi levelnya sangat sulit, kata Lorenzo. Saya sangat menghargainya, tetapi saya memiliki sedikit sikap angkuh. Saat itu saya masih sangat muda. Saya ingat ketika tidak ingin memitologikannya, karena jika Anda membuat seseorang sebagai sebuah mitos, maka akan semakin sulit untuk mengalahkannya. Ucapan itu tidak diterima oleh penggemar Valentino, tapi saya berpegang teguh pada pemikiran itu. Itu jadi salah satu alasan yang membuat saya jauh lebih kuat. Dia selalu melakukan segalanya dengan tepat dalam pertarungan well to well, saya tidak pernah bisa mengalahkannya. Dia sangat puas pada Minggu, tutur Lorenzo. Sekarang dia harus pensiun dan saya merasa sangat sedih. Tapi waktu selalu menjadi pemenangnya. Anda tidak dapat memberinya nasihat, dia sangat cerdas. Dia tahu apa yang diinginkannya. Dia akan bersenang-senang dengan balap mobil. Dia akan sangat menikmati kehidupannya, tukas Lorenzo. Di sisi lain, Rossi akan tes diskusi di GP21 terlepas dari juara dunia direbut oleh Fabio Quartararo dan fakta bahwa jumlah motor Ducati paling banyak di grid MotoGP. Ducati Desmusi di GP21 tidak disangka lagi memang merupakan motor terbaik MotoGP saat ini. Juara konstruktor, juara tim independen, Rookie of the Year, semua disabet oleh Ducati. Hal ini logis membuat seorang legenda MotoGP Valentino Rossi kepo dan penasaran sampai ubun-ubun tentunya. Dia tentu memiliki rasa penasaran level dewa, karena mungkin masih teringat betapa dia struggling dengan berbagai macam vibrasi yang hadir saat dia membesut GP11. Dan juga ingin tahu seperti apa evolusi dan revolusi yang dibawa oleh Gigi Dall'Igna dalam kurun waktu 1 dekade itu. Setelah sebelumnya via blog GP1, data engineer Vale di tim Petronas Yamaha, Matteo Flamigni, mengaku bahwa Valentino Rossi sudah sangat penasaran dengan GP21. Dan juga dengan status sebagai tim owner, berniat mencoba Ducati Desmusi di GP21 milik VR46 Racing Team. Dalam sesi pengetesan di Jerez, dan sekarang giliran pengakuan dari test rider Ducati sendiri, Michel Pirro memperkuat statement ini via status Facebooknya. Berbagi trek dengan godnya, sepeda motor adalah privilege istimewa yang luar biasa. Saya memintanya untuk melakukan beberapa putaran di Ducati Desmusi di GP, dan dia akan melakukannya. Karena ketika saya sampai di Ducati, dia masih di sana. Dan saya tahu apa yang telah dia lalui.